Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 khususnya A9 ABCD MTSN 4 liter atau mungkin kelas 9 yang lain EFGH bisa juga mengikuti pembelajaran via YouTube ini. Kita masuk pembelajaran ketiga. Ini ayo berdiskusi halaman 7 yang kemarin bisa kalian kerjakan menjadi tugas. Ini kita bahas, kita cocokkan. Yang nomor 1 2x 6 per 3 x pangkat 4. Nah ya. Yang 2x pangkat 6 bisa diuraikan menjadi ini 2 kali x kali x kali x sebanyak 6 kali ya. Ini kali itu bisa titik. Nah ini biar tidak dengannya ini. X pangkat 4 ya 3 kali x kali x kali x kali 4 kali sebanyak 4 kali. Maka ini bisa disederhanakan, x yang ini bisa diringkas dengan x ini. Yang ini dengan yang ini. Itu dengan ini, itu dengan ini, ya habis 4, tinggal x kali x, nah, 2x kali x per 3, ini. Ya 2x kali x per 3, 2x kali x, nah ini berarti 2 per 3 x pangkat 2, ini x kali x pangkat 2, ini 2 per 3 masih tetap ya. Jadi yang nomor 1 jawabnya 2 per 3 x pangkat 2. Nah, silahkan dibetulkan bagi yang salah. Yang sudah betul ya alhamdulillah. Nomor 3 per 2 pangkat 2. Ini coretannya terlalu panjang. Min 2 pangkat 3 itu min 2 kali min 2 kali min 2 ini ya, yang pembilang. Penyebabnya 2 pangkat 2 menjadi 2 kali 2. Nah, ini sama, ini bisa diringkas, ini coret, ini tinggal min 1 ya. Ini dicoret, ini dicoret, ini tinggal min 1. Min 1, ini min 1, ini min 1, min 1 kali min 1, 1. 1 kali min 2, min 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah min 2. Untuk nomor 2 hasil akhirnya adalah min 2. Yang nomor 3 min 2 pangkat 8 per 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 8 ini kalau negatif kena pangkat genap. Nah, 8 ini kan genap, maka ini menjadi hasilnya positif. Nah, maka ini nanti hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 8. Nah ya, dia membilang menjadi 2 pangkat 8 menyebut tetap 2 pangkat 7. Nah ini dengan teori yang kemarin, kalau pembagian bilangan per pangkat maka pangkatnya dikurangkan. Hasilnya menjadi 2 pangkat 8 kurangi 7. Nah ini 2 pangkat 8 kurangi 7, 8 kurangi 7 1 ya, berarti hasilnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu ya 2, hasilnya 2 ya. Itu nomor 3. Nomor 4 min 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Min 3 pangkat 5 itu ya diuraikan bisa min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 ya, banyak dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 5 kali. Nah, maka ini bisa diringkas dengan ini, hasilnya min 1 ya. Ini diringkas dengan ini, hasilnya min 1. Ini ringkas dengan ini, hasilnya min 1. Diringkas dengan ini, hasilnya min 1. Ringkas dengan ini, hasilnya min 1. Nah, jadi nanti hasilnya tinggal min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 1. Min 1 kali min 1 1. 1 kali 1 1. Nah, ini hasilnya 1. 1 kali min 1 ini min 1 ya. Jadi hasilnya negatif 1 ya, nomor 4.
Nomor 5. 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3. Ini tinggal mengurangi saja pangkatnya. Nah, ini jadi hasilnya 4 pangkat kurangi 3. 5 kali 3 2. Jadi hasilnya 4 pangkat 2. Berarti ya 4 kali 4 hasilnya 16. Ini hasilnya 16. Nomor 6. Min 2 pangkat 6 dibagi min 2 pangkat 3. Ini bisa ditulis min 2 pangkat 6 kurangi 3. 6 kurangi 3, 3. Berarti min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 itu ya min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 4. 4 kali min 2 min 8. Nah, jadi hasil akhirnya adalah min 8. Nomor 7. Min 3 pangkat 7 dibagi min 3 pangkat 5. Ini bisa ditulis min 3 pangkat 7 kurangi 5. Min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 itu ya min 3 kali min 3. Nah, sama dengan 9. Nomor 8. Nah ini kalau bilangan pokoknya nggak sama, ini 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Nah ini bilangan pokoknya yang pembilang 3, yang penyebut 2. Nah, ini nggak bisa ditulis seperti tadi, ini harus dihitung sendiri-sendiri. Nah, yang atas dihitung 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Sedangkan yang bawah, ini yang penyebut 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang ini 3 kali 3 9. 3 kali 3 9, 9 kali 9. Nah, ini 81, yang bawah 8. 2 kali 2 kali 2 8. Nah, jadi hasilnya 81 per 8. Kalau disederhanakan atau dipecah itu bagi 10 sisa 1. Nah, berarti ini hasil akhirnya 10 1 per 8 gitu ya. Diingat-ingat. Kalau bilangan pokoknya nggak sama, ini nggak bisa dihitung langsung, harus dihitung sendiri-sendiri baru dihitung sebagai pembagiannya itu ya. Nomor 9. 3Y pangkat 3 per 7Y pangkat 2. Ini berarti 3Y pangkat 3 min 2. Ini bisa. Nah, ini sama-sama Y nya, ini Y bisa 3 nya tetap ya. 3 nya tetap. Y pangkat 3 min 2 ya Y pangkat 1. Y pangkat 1 ya Y. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 3Y. Berikutnya bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 itu ini. Misalnya A pangkat 5 per A pangkat 5. Ini pangkat 0. Nah, ini bisa dihitung A pangkat 5 A pangkat 0. Ini A pangkat 5 per A pangkat 5, ini bisa diperoleh A pangkat 0. Nah, jalan lain ini juga bisa ditempuh A pangkat 5 per A pangkat 5. A pangkat 5 itu ya A kali A, ini A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Yang penyebut sama A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Nah, ini sama diri guys. Ini dengan ini hasilnya 1. 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 Nah, berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya 1 ya. Jadi, nah ini A pangkat 5 per A pangkat 5 hasilnya 1. Sedangkan ini A pangkat 5 per A pangkat 0. Nah, kesimpulannya A pangkat 0 ini sama dengan 1. Nah, ini A pangkat dengan 1. Kesimpulannya ini A pangkat 0 hasilnya 1. A ini sembarang bilangan. Ini kesimpulannya sembarang bilangan bulat kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya ini 7 pangkat 0 ya 1. Min 53 pangkat 0 ya 1. 1 juta pangkat 0 ya 1. 200 pangkat 0 ya 1 ya. 1000 pangkat 0 ya 1. Nah, ini jadi sembarang bilangan bulat kalau pangkatnya sembarang bilangan kalau pangkatnya 0 hasilnya 1. Berikutnya ini bilangan perangkat negatif. Nah,
kemarin di awal itu ada soal bilangan pangkat negatif. Nah, ternyata ini dibahas di sini. Jadi kemarin ya, pangkat min itu bisa ditulis 1 per A 1 per A. Ini A pangkat 1 bisa ditulis 1 per A. Ini ada pangkat 1 ya. Jadi A pangkat 1 ya A. A pangkat min N ya ini A pangkat min 1 kali N. A pangkat min 1 kali N ini bisa ditulis kurung buka A pangkat min 1 pangkat N. Ini berarti A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 dan seterusnya ini. Ini A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 kali A pangkat min 1 sebanyak N kali. Banyak N faktor. Nah, ini A pangkat 1 bisa ditulis 1 per A. Maka bisa tulis A 1 per A kali 1 per A kali 1 per A kali dan seterusnya kali per A. Sebanyak N faktor, maka bisa ditulis 1 per A pangkat N. 1 per A pangkat N. Nah. Jadi A pangkat min N bisa ditulis A pangkat N ini ada A-nya ini. Ada A-nya. Ada A-nya. Ini ada A ini ya. Nah, ada A. A pangkat N seperti ini. Ini A1 per A pangkat N. Jadi A pangkat min N ini A pangkat min N ini sama saja dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 9 pangkat min 3 jadikan pangkat yang positif menjadi 1 per 9 pangkat 3. Pangkat negatif bisa positif menjadi penyebut. Nah, ini penimbulannya selalu 1. 16 pangkat min 2. Nah, bisa ditulis 1 per 16 pangkat 2. Min 3 pangkat min 5 ya bisa ditulis 1 per min 3 pangkat 5. Jadi yang berubah itu pangkatnya. Ini min 5 menjadi 5. Kalau bilangan pokoknya ini min 3 ya tetap. Ini bilangan pokoknya tetap min 3 ya. Ini kalau diingat-ingat. Bilangan pokoknya tetap tidak berubah, yang berubah pangkatnya ini dari negatif menjadi positif. Menjadi penyebut. Ini 6 pangkat 7 jadikan pangkat negatif. Nah, ambil positif ya, dan negatif jadikan penyebut. Nah ini 6 pangkat ini salah ini 6 pangkat 2 ini ya. 6 pangkat 2 6 pangkat 2 bisa menjadi 1 per 6 pangkat min 2 ya. 1 per 125 ini bisa ini 1 per 125 125 bisa tulis 5 pangkat 3 ini, maka menjadi pembilang 5 pangkat min 3 dari penyebut pangkatnya positif. Kalau jadikan pembilang pangkatnya negatif. Kalau pembilang pangkatnya negatif bisa positif menjadi penyebut, pembilangnya selalu 1 ya. Pembilangnya selalu 1. 0,002 ini tulis 2 per 1000 ya. Tulis 2 per 1000. Nah, 1000 itu kan sudah ditulis 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 menjadi penyebut, jadi pangkatnya negatif, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ini ya. Kemudian kalau ini sudah jadikan pangkat positif, nah dijadikan sudah pangkat positif, ini pangkat negatif ya, jadikan penyebut. Nah ini 4 pangkat min 4 menjadi 1 4 pangkat 4. Ini dari pembilang menjadi penyebut, pangkatnya berubah dari negatif ke positif. Bolak-balik ini ya, kalau penyebutnya pangkatnya negatif, pembilang banyak positif.
pembilang pangkatnya positif, menyebut pangkatnya negatif bolak-balik. 2 kali 3 boleh 1/8 pangkat 21/5 ya betul 1/21 pangkat 5. Oh ya, jadi itu mengubah pangkat negatif menjadi positif atau pangkat positif menjadi negatif dengan menggeser dari pembilang menjadi penyebut. Pembilangnya selalu 1. Nah, ini pembilangnya selalu 1. Hasil perkalian 2 pangkat per 3 2 per 3 ke pangkat min 5 2 per 3 pangkat 2. Ini bisa ditulis, oh ya, ini hasil perkalian contohnya. Ini contoh 1, ini contoh 2. Ya jawabnya 2 per 3 pangkat 5 kali 2 per 3 pangkat 2. Ya seperti kemarin, tinggal perkalian bilangan perangkat, pangkatnya jumlahkan. Ini bilangan pokoknya, 2 per 3 ini bilangan pokoknya, ini pangkatnya tinggal jumlahkan saja. Min 5 kali min 5 tambah 2. Ini min 5 tambah 2. Kalau kali pangkatnya dijumlahkan, kalau bagi pangkatnya dikurangkan, seperti kemarin. Min 5 tambah 2, ini hasilnya min 3. Nah, jadi hasilnya 2 per 3 pangkat min 3. Kalau jadikan pangkatnya positif, ya menjadi ini 1 per 2 per 3 pangkat 3. Nah, ini jadikan pangkat positif. Ini bisa dihitung, ini menjadi dibalik ya, 3 per 2. 3 per 2. Nah, ini bisa dihitung 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 9 per 8. Ya. Ini kan bisa, ini sebenarnya bisa tulis ini 2 pangkat min 3 ya, ini 2 pangkat min 3 per, ini pangkatnya masuk, pangkat 3 pangkat min 3. Nah ini terus, ini jadi pembilang positif. Ini pindah ke pembilang, yang ini pindah ke pembilang, pangkatnya jadi positif, 3 pangkat 3 ya, ini pangkat 3 positif ya, ini jadi penyebut, pangkatnya juga positif, berubah positif, 2 pangkat 3. Nah gitu ya. Jadi hasilnya, nah 3 pangkat 3 ya, 3 kali 3 kali 3, 2 pangkat 3 ya, 2 kali 2 kali 2. Nah, 3 kali 3 kali 3 itu 27. Nah ini salah, ini salah, ini seharusnya 27 ya. Ini per 8 sama ini per 8 ya, itu jadi itu. Dan yang nomor 2 ini 6 kali 5 pangkat min 2, 4 kali 5 pangkat min 3. Ini bisa ditulis lah, 5 pangkat min 2 nya ini bisa diubah jadi 1 per 5 pangkat 2. Ini 1 per 5 pangkat 2, 6 nya tetap. Dan yang 4 pangkat 53 ini 5 pangkat min 3 bisa ditulis 1 per 5 pangkat 3, 4 nya tetap. Ini bisa ditulis, nah bisa dikelompokkan, 6 dengan 4 diletakkan di depan, 6 kali 4, kemudian 1 per 5 pangkat 2 kali 1 per 5 pangkat 3 ini dikelompokkan di belakang.
Ya, 6 kali 4 24. Nah ini menjadi 1 per jumlah pangkatnya 2 pangkat tambah 3 5. Nah, 2 tambah 3 5 berarti jadi 1 per 5 pangkat 5. Nah 5 nya ini berasal dari 2 tambah 3 tadi. Ini sebenarnya kan 24 per 1 ya. Ini sebenarnya 24 per 1 berarti 24 kali 1 24. 1 kali 5 ya 5 pangkat 5. Nah, jadi hasilnya 24 per 5 pangkat 5. Ini kalau dihitung ya ini. Kalau ini jadikan diletakkan di pembilang maka ini jadi pangkatnya negatif. Nah, ini berarti 24 kali 5 pangkat min 5. Nah, ini boleh ditulis seperti ini. Boleh tetap seperti ini 24 per 5 pangkat 5. Boleh ditulis 24 kali 5 pangkat min 5. Ini boleh. Dan bentuk akar. Bentuk akar ini kalau ada B sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, di B sama dengan akar pangkat N dari A. Ini bacanya akar pangkat N dari A. Ini ekuivalen atau bisa diubah B pangkat N. Nah, B pangkat N itu ternyata sama dengan A. Nah, ini kalau kita ganti angka misalnya, ini kalau kita ganti angka, ini misalnya B nya ganti 3, N nya ini 2, N nya ini 2, A nya ini 9. Nah, ternyata ini B nya 3 berarti 3 pangkat N, 3 pangkat N nya 2 berarti 3 pangkat 2 sama dengan A nya 9. Nah, ini 3 sama dengan 9. Lagi misalnya B nya ganti 2, terus N nya ganti 3, A nya 8 ini ya, tambah 2. Ini bisa ditulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini ya. 2 pangkat 3 itu ya 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2, ini sama dengan 8. Dan kalau ada bentuk akar AB ini bisa diuraikan akar A kali akar B ya. Contoh akar 12 ini bisa diuraikan 12 nya ini dalam akar 12 ditulis 4 kali 3 jadi 4 kali 3 dipecah akar 4 kali akar 3. Akar 4 ini bisa ditulis 2, ini 2, akar 3 tetap akar 3. Nah, berarti akar 12 bisa dirubah menjadi 2 akar 3. Dan akar 24, nah ini 24 bisa ditulis 4 kali 6. Bisa diuraikan akarnya 4 kali akarnya 6. Akarnya 4 ini 2, akarnya 6 tetap. Nah, berarti akar 24 bisa ditulis 2 akar 6. Nah, ini. Kemudian ini akar A kali akar A ini bisa ditemukan A. Nah, ini akar A 2 atau akar A ini boleh ditulis akar A pangkat setengah. A pangkat setengah ini pangkat 1, ini akar pangkat 2 ya. Jadi 1 per 2, A pangkat 1 per 2. A pangkat 1 per 2 kali A pangkat 1 per 2 berarti pangkatnya ini dijumlahkan. Jadi A pangkat setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah 1. Setengah tambah setengah 1. Nah, A pangkat 1 ya. Ya nilainya A. Contohnya
Akar 5 kali akar 5 ya, ini akar 5 pangkat 2 ya 5 nilainya. Akar 14 kali akar 11 ya nilainya ya per 11 ya. Nah sekarang kalau ini A per akar A, ini nilainya akar A. Ini berasal dari ini A nya tetap, ini A tetap. Yang akar A ini berubah menjadi A pangkat setengah. Nah, A pangkat setengah ini kan nilainya 1, ini nilainya 2. Nah, kalau akar nggak ada angkanya berarti nilainya 2 ya. Kalau pangkat nggak ada angkanya berarti ini artinya pangkat 1. Akar pangkat 2 dari A pangkat 1 bisa ditulis A pangkat 1 per 2. Pangkat 1, 2. Nah, ini 1. Ini pangkat setengah ya, bisa dikurangkan A pangkat 1 per A pangkat 1 kurangi 2. 1 kurangi setengah ya. 1 kurangi setengah ya setengah. Jadi berarti nilainya A pangkat setengah. A pangkat setengah ini ya tidak lain akar dari A ya. Ini 1 letaknya di sini, ini 1 ini letaknya di sini 1 ya. 2-nya ini letaknya di sini 2, enggak ditulis ya. Ini enggak ditulis. Di A pangkat 1 di akar pangkat 2. A pangkat 1 per 2. Contohnya 7 per akar 7 ini jadi akar 7. 2 per 3 akar 3 ini hasilnya sama, akar 2 per 3. Kalau ada akar pangkat P dari A kali akar pangkat P dari B, bisa digabung akar pangkat P dari A kali B. Bisa ditulis lagi A pangkat 1 per P kali B pangkat 1 per P. Atau akar pangkat P dari A kali B. Sama dengan yang ini ya. Ini patokan atau rumus bisa dihafalkan. Contohnya akar 2 kali akar 5, nah, ini akar 10. 2 kali 5 10 ya, jadi akar 10. Akar pangkat 3 dari 4 kali akar pangkat dari setengah, nah, tulis pangkat dari 4 kali setengah. 4 kali setengah pangkat 2, jadi akar pangkat 3 dari 2. Ini bacanya akar pangkat 3, jadi ini akar, ini pangkat 3 dari 2. Patokan yang keempat atau yang D, kalau ada akar pangkat P, ya, akar pangkat P dari A pangkat P ini sama dengan A. Nah, ini karena ini sebagai pembilang, ini penyebut ya, kalau dijadikan pangkat berarti A pangkat P per P. A pangkat P per P, P per P 1. Nah, P per P 1, ini 1 enggak ditulis ya. P 1 ya, A pangkat 1 ya A ya. A pangkat 1 ya A. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2. Akar 2 ini kalau nggak ada angkanya ini artinya 2 ya. Kalau nggak ada angkanya artinya 2. Enggak usah ini ada dihafalkan saja. Akar nggak ada angkanya artinya 2. 1/4 pangkat 2, nah berarti ini ya nilainya 1/4. Yang E, akar pangkat P dari A per B. Akar pangkat P dari A per B bisa diuraikan yang pembilang akar pangkat 2 dari A, yang penyebut akar pangkat 2 dari B ya, ini bisa diuraikan begitu. Contohnya akar pangkat 3 dari 3/8 bisa diuraikan yang pembilang akar pangkat 3 dari 3, yang penyebut akar 3
akar pangkat 3 dari 8. Ini bisa tulis 3 pangkat 1/3. Ini tulis 8-nya ini bisa 2 pangkat 3, akar pangkat 3 berarti 2 pangkat 3/3. 3/3 ini 1. Nah, berarti ini 2 pangkat 1 ya 2. Ini bisa kembali seperti ini. Akar pangkat 3 dari 3/2. Nah, ini hasil akhirnya ini. Yang F ini kalau ada M kali akar pangkat P dari A ditambah N akar pangkat P dari A, nah, bisa diambil M plus N akar pangkat P dari A. Di bilangannya yang depan ini bisa digabung, ditambahkan, dan ini difaktorkan, di keluar ada kurungnya ya. Contohnya ini 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, jadi 2 dengan 4 digabung, tambah 4 akar 3. Hasilnya 2 tambah 4, 6, akar 3-nya tetap. Ini misalnya diibaratkan akar 3-nya ini onde-onde, akar 3-nya onde-onde berarti kan 2 onde-onde ditambah 4 onde-onde, nah, menjadi 6 onde-onde. Nah, ini 6 onde-onde. Nah, kalau akar 3-nya diibaratkan onde-onde. Nah. Yang contoh 2, 5 kali akar pangkat 3 dari 4 dikurangi akar pangkat 3 dari 4. Nah, ini kalau nggak ada angkanya ini artinya 1 ya. Di sini artinya 1. Berarti ini, nah ini artinya 1. Nah, terus ini 5 min 1. Nah, ini 5 min 1. Akar pangkat dari 4 ini tetap gitu. Akar 3 dari 4. Dikurangi 1, 4. Nah, ini akar pangkat dari 4 tetap. Nah, ya, akhirnya 4 kali akar pangkat 3 dari 4. Gitu ya. Dan yang G ini akar pangkat N dari akar pangkat M dari A. Nah, akar pangkat N akar pangkat M dari A, ini bacanya ya. Bisa tulis A pangkat 1/M pangkat lagi 1/N. Nah, ini pangkat kena pangkat, pangkatnya dikalikan. Nah, pangkatnya kalikan berarti 1/M kali 1/N. Berarti 1 kali 1, 1, M kali N, MN. Nah, ini berarti hasil akhirnya A pangkat 1/Mn ya. Ini patokan. Dan kalau ada apa A kali akar B ditambah C B, ini A C akar B. Ini tadi yang atas tadi. Ini yang pengurangan A pangkat A kali akar B kurangi C akar B, ya tinggal A kurangi C akar B. Kalau ini perkalian ya A kali akar B kali C akar D, ya bisa ditulis AC kali akar BD. Ini ABCD bisa diganti sembarang bilangan ya. ABCD bisa diganti sembarang bilangan. Kan, nah sekarang pangkat pecahan. Pangkat pecahan ya, ini kalau misalnya ada pecahan M per N, ada pecahan M per N, maka kalau pangkat ya ini A pangkat M per N pecahannya. Anggap ya. Misalnya 3 pangkat 2 5 pangkat 3/4 min 2 pangkat 2/3 A pangkat 3/5 dan seterusnya. Ini pangkat pecahan. Contohnya ini 3 pangkat setengah 5 pangkat 2/3 7 pangkat setengah 3 pangkat setengah ya akar 3 5 pangkat 2/3. Nah, ini akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Duanya ini pembilang pangkat ini, 3-nya ini jadi penyebutnya ini. Nah, ini diapakan tempatnya. Pangkat negatif setengah, nah ini menjadi positif, posisinya jadi penyebut. Nah, ini 1/7 pangkat setengah.
Di tengah-tengah bisa ditulis akar pangkat 7. Akar 7. Akar 7 itu akar 7. Dan mencoba ini di LKS-mu halaman saat itu tidak dilihat di LKS-mu itu halaman 10. Nah, ya, ayo mencoba halaman 10 di LKS-mu bisa kamu kerjakan. Nah, nanti pertemuan pembelajaran berikutnya bisa kalian cocokkan. Ini kamu garap dulu, ditulis di buku catatan, terus di foto, kirimkan ke grup ya. Kirimnya ke grup saja, nggak usah japri. Kalau japri nanti bisa keterisut, nggak terisi. Ya, ini bisa kamu kerjakan, difoto, terus dikirim ke grup. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.